wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hairul SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Surodadi, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Yang terhormat calon guru penggerak Ibu Zuli Martianingsih. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan yang ada di SD Negeri Surodadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat ilal yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankan saya selaku pengajar praktek dari calon guru penggerak Ibu Zuli Martianingsih dalam kesempatan pendampingan individu yang kedua. Di sini sudah tidak terasa sudah menginjak di bulan kedua, dari mulai Mei sampai Juni, ini sudah Juli. Ini sudah masuk dalam pendampingan individu yang kedua, sudah masuk dalam prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu sekalian, di sini di dalam perjalanan guru penggerak Ibu Zuli Martianingsih selama dalam pembelajaran daring mulai dari modul 1.1 sampai dengan hari ini sudah mencapai modul 1.4, yang mana sudah melewati beberapa pendidikan yang sudah terlewati. Di antaranya dimulai dari loka karya orientasi bersama Bapak Kepala Sekolah, yang mana di dalam loka orientasi itu dari Kepala Sekolah, calon guru penggerak bersama-sama menyampaikan kekhawatiran, harapan, serta hambatannya. Ternyata di dalam setelah loka orientasi masuk di dalam pendampingan individu yang pertama kemarin, luar biasa Ibu Zuli di sini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari kementerian, di mana di dalam modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional atau filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang menganjurkan di dalam kita mendidik, kita sebagai garda terdepan di dalam pendidikan selalu mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas maupun sekolah. Yang berikutnya dalam modul 1.2 yang dipelajari di dalam guru penggerak, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang mana Bu Zuli selaku calon guru penggerak yang ada di SD Negeri Surodadi ini telah mengimplikasikan apa yang telah dipelajari dan telah diterapkan di dalam SD Negeri Surodadi, yang mana nilai-nilai tersebut bisa membentuk dan bisa memberi dampak positif terhadap pendidikan yang ada di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam pendampingan yang kedua ini. Ibu Zuli telah membuat rencana baru, yaitu rencana dalam merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah. Bapak Ibu sekalian, di dalam pengembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini Bu Zuli nanti di dalam pelaksanaan kesempatan kali ini akan bersama-sama berdiskusi tentang merumuskan visi
dari visi masing-masing Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Surodadi. Nanti kita akan padukan lalu disandingkan dengan visi yang sudah ada di SD Negeri Surodadi. Apakah visi yang ada di SD ini sudah sesuai dengan harapan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam kesempatan kali ini diskusi nanti akan dipandu langsung oleh calon guru penggerak. Saya selaku PP sebagai moderator atau penengah, peserta kita semua. Marilah kita buka pendampingan ini dengan bacaan umum kitab Al-Ladiniyah Al-Fatihah. Ya, pembukaan di dalam pendampingan yang kedua yaitu dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru, SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wala ilaha ya, sama-sama kita hormati bersama Bapak Krisna Widodo, pengajar di program guru penggerak yang khususnya ini nanti sebagai calon guru penggeraknya teman kita yaitu Bu Yuli Mardian SPD yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, sempat hingga kita dapat mengikuti kegiatan pendampingan CDP yang kedua. Tak lupa rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu walaupun di hari libur. Libur itu bagi anak-anak didik kita, kalau kita tetap bila nanti dibutuhkan, nanti seperti ini nanti diharapkan masuk dan dengan di masa-masa liburan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di tahun 2023 dan menyiapkan perangkat pembelajaran di tahun 23-24 ya. Doa, salawat dan salam kita teruskan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita terus sahabatnya di yaumul akhir nanti. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Trisno Widodo SPD MPD di sekolah kami. Mudah-mudahan nanti pendampingan kedua ini nanti berjalan dengan lancar. Harapan dari kami mudah-mudahan nanti di jadwal kapanpun mudah-mudahan nanti ada dari BPGP mudah-mudahan kita siap dan kesini sebagai salah satu pengalaman kita kedatangan dari Balai Besar Guru Penggerak. Yang berikutnya, harapan dari kami, saya mewakili teman-teman sesuai dengan slogan dari Guru Penggerak. Mudah-mudahan nanti Bu Juli di sini nanti dapat membantu teman-teman kaitannya dengan bisa nanti teman-teman bisa tergerak, bergerak dan menggerak. Nah, itu slogan kita, sehingga nanti tujuan dari pemerintah kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional itu nanti mencerdaskan kehidupan bangsa
itu dapat tercapai. Nah, yang berikutnya permohonan maaf bila mana nanti dari kami dalam menjamu panjenengan baik dalam pelayanan tempat yang hanya sederhana ini saja panjenengan tidak kurang atau tidak berkenan, saya mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berikutnya di dalam untuk merencanakan merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah, nanti kita akan berdiskusi bersama, kita duduk bersama, kita utarakan unek-unek. Nah, nanti di sini Bu Zuli yang akan memandu sebagai salah satu syarat ini kalau guru penggerak untuk bisa menggerakkan menjadi pemimpin perubahan. Dari Bu Zuli untuk menjadi pemandu di dalam diskusi tentang visi prakarsa perubahan yang ada di SD Negeri Suradadi. Kepada Bu Zuli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Suradadi Bapak Heru Asmoro, yang saya hormati pengajar praktek yang telah mendampingi saya 2 bulan terakhir ini Bapak Trisno Widodo, yang saya hormati rekan-rekan guru di SD Negeri Suradadi ini yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri pendampingan individu yang kedua ini, meskipun saat ini posisinya sedang libur sekolah ya. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang berkenan hadir. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya untuk kita sehingga kita bisa berjumpa bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil akhir. Agenda hari ini pendampingan individu yang kedua itu adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana ada kegiatan yang pertama itu adalah merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian agenda yang kedua yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah, dan yang ketiga adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Sebelum kita melaksanakan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan, izinkan saya membawakan puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku
aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak. Bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi karya Pak Soekarno tadi, aku melihat Indonesia. Kalau kita tarik garis hijaunya antara kita dengan Pak Soekarno itu kurang lebihnya hampir sama. Kita punya satu tujuan kita sebagai seorang pendidik, kita harus fokus sama anak didik kita. Jadi yang kita lihat sebagai seorang guru itu bukan lagi bagaimana gedung sekolah ini, fasilitasnya bagaimana, siapa kita, tapi yang kita lihat itu adalah anak didik kita. Meskipun banyak sekali tugas yang dibebankan kepada panjenengan semua, tapi fokus kita hanyalah anak didik kita. Ya, kita awali diskusi visi dan prakarsa perubahan hari ini dengan menuliskan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi nanti di sini panjenengan menuliskan harapan, keinginan ataupun cita-cita yang jenengan harapkan untuk siswa. Jadi panjenengan itu memimpikan siswa yang seperti apa? Ditulis di not warna-warni ini. Jadi nanti satu soal itu satu lembar nih. Ya, yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita itu pengen murid kita SD Suradadi itu bagaimana? Apakah mempunyai pembelajar sepanjang hayat, jadi siswa yang mandiri, siswa yang tidak gaptek atau berwawasan global. Ya, saya berusaha untuk angan-angan kita ini nanti untuk yang nomor satu ya. Harapan saya itu murid-murid anak-anak itu nanti ke depan itu dapat mempunyai karakter P3. Karakter P3. P3 itu apa boleh lah? Apa boleh lah? Profil pelajar.
Oke, itu dari nomor 1. Nih, nanti saya tanggal. Menyampaikan Pak, yang sudah Yang jangan tulis di dibacakan oleh apa saja ya Pak? Wong tua lah itu. Ya, terima kasih. Ini dari saya Pak Muslim yang kami inginkan murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dan berteknologi. Ya, terima kasih. Yang saya harapkan untuk siswa di SD Negeri Surodadi itu hampir sama dengan yang dibacakan oleh Pak Heru dan Pak Muslim, yaitu ingin memiliki siswa yang berkarakter dan berwawasan luas. Jadi tidak hanya dalam pelajaran saja, tapi tahu hal-hal di luar itu. Terima kasih. Terima kasih. Guru saya adalah murid yang berkarakter unik dan siap belajar secara mandiri, kreatif, kolaboratif, dan bisa dengan toleransi. Ya, terima kasih dari saya. Ini dari saya mengharapkan anak-anak didik kita nanti diharapkan yang pertama sama dengan saya yang kepada Pak Muslim, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia, dan yang ketiga adalah terampil dan mandiri. Jadi anak-anak diharapkan punya kemampuan untuk memiliki suatu keterampilan yang diharapkan bisa berguna di masa yang akan datang. Saya memimpikan siswa SD Surodadi, terutamanya yaitu anak-anak kita, memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, serta mampu berpikir kritis untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Dan saling menghormati, intinya seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau sekilas saya mendengar mimpi yang panjenengan harapkan dari murid kita itu adalah semuanya nampak dalam karakter pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, mandiri, inovatif, kemudian gotong royong, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau saat ini sesuai dengan kurikulum yang ada yaitu IKM itu sudah sesuai. Jadi karakter pelajar Pancasila. Kita lanjut ke pertanyaan rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid-murid kita itu yang bagaimana? Muslim langsung selesai, siap menempel. Ini harapan kami pada sekolah kita yang tercinta. Murid adalah bagikan kertas yang putih suci. Tinggal bagaimana
kita akan mengisi kertas tersebut atau anak tersebut. Terima kasih. Ya, saya berbeda, tapi ya sebetulnya sama. Jadi murid itu pastinya setiap murid mempunyai kemampuan, mempunyai bakat, mempunyai minat yang berbeda. Jadi intinya murid mempunyai bakat dan minat masing-masing, dan kita harus memfasilitasi. Cukup itu dari saya. Mbak Aini sudah. Dari saya, dari saya itu adalah kita percaya bahwa murid itu sama dengan apa yang baru tadi, bahwa anak kita adalah memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda sekali. Itu perlu di dalam pembelajaran anak-anak yang khusus. Yang kedua, anak-anak itu juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan numeratif dan sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandainya untuk mengelola anak didik kita sesuai dengan kemampuan. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki karakter yang unik, yang perlu kita fasilitasi supaya berkembang, baik itu dari bakat dan minatnya ataupun hal lain dalam dirinya. Hampir sama dengan Bu Sulis. Jika siswa itu memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan satu dengan lainnya, jadi kita sebagai guru juga harus memberikan perbedaan antara satu dengan lainnya, tapi jangan sampai perbedaan itu memunculkan sikap kepada anak, oh saya ini dibeda-bedakan seperti itu. Karena kemampuan siswa itu juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Saya mempercayai itu bahwa anak itu unik seperti itu. Terima kasih. Dari jawaban saya hampir sama dengan Bu Sulis dan Bu Aini. Semua siswa itu punya karakteristik yang unik dan mempunyai potensi atau bakat yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, pada intinya hampir sama dengan rekan-rekan. Kita percaya bahwa semua murid terutama SD kita itu memiliki kemampuan yang berbeda. Maka dari itu kita harus memperlakukannya dengan walaupun berbeda, tetapi
kita bertindak bersikap secara adil agar semua murid itu bisa mendapatkan fasilitas pembelajaran yang merata, tidak melihat dari salah satu murid yang satu atau murid yang lain. Begitu saya kira cukup. Jadi untuk jawaban dari kita percaya bahwa murid kita adalah itu bukan hampir ya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang anak itu bukan kertas putih polos, bukan, tapi itu adalah kertas samar yang sudah punya garis halusnya. Jadi tugas guru itu hanya mempertebal. Jadi, kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, setiap anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya bahwa tanaman jagung itu juga pasti akan tumbuh jadi jagung, tidak bakalan bisa menjadi padi. Tugas kita sebagai seorang pendidik hanya menyiapkan lingkungan agar jagung itu bisa tumbuh secara maksimal. Kita bisa memupuk, memberikan airnya, kemudian mencangkulnya, membasmi hamanya, tapi kita tidak akan bisa mengubah anak tersebut menjadi tanaman padi, itu tidak bakalan bisa. Jadi setiap anak sudah punya, kalau istilah bekennya itu sudah punya gawan dari sononya, bakat dari sononya. Iya. Kita hanya, tugas kita itu hanya membatasi kalau yang sudah dari sononya jelek itu, kalau bisa itu yang jelek dibuat baik. Kalau sudah baik, tugas kita mengembangkan agar semakin baik lagi. Jadi kita tidak bisa memaksakan, oh anak ini harus mendapatkan nilai yang bagus semuanya, kelas 1 harus sudah bisa baca semuanya, itu kita tidak bisa. Karena setiap anak punya kodrat alamnya masing-masing. Kemudian untuk kodrat zamannya, jadi kalau kita melihat diri kita waktu kecil itu tidak ada istilahnya HP, TV ya, TV paling 1 channel TVRI. Kita belajarnya ya dari bermain dengan teman-teman, melihat orang tua langsung. Kalau anak-anak saat ini tidak. Ya, jadi mereka punya, kalau istilah kerennya itu generasi Z. Kalau kita kan generasi X, Gen X. Kita kalau anak-anak saat ini Gen Z. Ya, anak umur 2 tahun itu lebih jago memainkan gadget HP daripada simbah kita yang usianya 60. Itu karena apa? Kodrat zamannya yang memang sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Pertanyaan 3 ya? Belum. Saya ngawet arus saja. Jadi di sekolah kita mengetahui apa? Memberikan pelayanan kepada peserta didik yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke Bapak Ibu yang lain, monggo. Terima kasih dari saya, Bu. Kita di sekolah kita mengutamakan hidup rukun, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, stop bullying, merokok dan narkoba.
dan potensi dirimu secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan dari belajar yang berpusat kepada muridnya langsung. Apa yang sama, pada intinya di sekolah kita yang ingin kita utamakan adalah pembentukan karakter. Ini adalah sangat penting sekali karena karakter itu akan membawa kita bisa hidup lebih baik di sekolah maupun di masyarakat. Karena tanpa dukungan dari warga masyarakat, orang tua, anak-anak didik kita akan juga kesulitan karena waktu kita di sekolah itu sangat pendek sekali dan anak-anak waktu di rumah sangat panjang sekali. Untuk itu karakter itu harus kita tanamkan sejak dini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sekolah kita mengutamakan kalau menurut saya itu pengajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya apapun yang dibutuhkan oleh murid, sebisa mungkin kita bisa menjembatani atau memfasilitasinya. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan yaitu memfasilitasi siswa untuk kemampuan siswanya agar lebih meningkat kembali, lebih meningkat. Kemudian untuk mengutamakan karakter siswanya. Karakter siswa yang bagaimana? Karakter siswa yang lebih baik. Karena lingkungan sekarang ini menurut saya banyak terjadi bullying, apalagi yang viral-viral itu sampai sekolahnya dibakar siswanya sendiri karena adanya bullying dari rekan-rekan atau teman-temannya. Maka dari itu, dari anak berarti kan karakter dari siswanya tersebut. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi kalau berdasarkan hasil diskusi tadi, kita mengutamakan pelayanan kita, pengajaran yang berpihak sama murid, kemudian penguatan karakter, kemudian kalau pelayanan tadi apa? Pembentukan karakter, pengembangan karakter, pelayanan, dan pengajaran. Ya. Kalau kita tarik garis besarnya juga sesuai sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kembali lagi ke Bapak pendidikan kita. Jadi kita itu harus memihak, mengabdi, kemudian menuntun siswa. Jadi yang utama untuk seorang pengajar itu adalah siswa, karena setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Jadi kita pun harus memberikan perlakuan yang berbeda juga. Jadi di sekolah kita mengutamakan pelayanan dan pembelajaran yang berpihak dengan siswa untuk meningkatkan karakter baik bagi siswa. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Iya, sadar betul bahwa anak akan melihat pada figur seseorang atau guru bagaimana, karena harus iman dan bertakwa, sehingga standar referensi kami yang kami butuhkan adalah hadis Nabi bahwa anak itu dilahirkan semua dengan suci. Tinggal bagaimana seorang orang tua, karena sadar bahwa kita sebagai guru juga orang tua, bahwa orang tua itu ada 3. Makanya anak akan melihat pada figur seseorang atau guru atau bercermin. Jika cermin bening, maka anak akan tampak dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saya. Guru di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu adalah merupakan suatu tempat untuk belajar dan untuk menuntut ilmu dengan baik. Jadi sekolah itu harus menjadikan fasilitas pelayanan yang terbaik agar anak-anak itu dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Untuk yang nomor 4 ini kita sadar ya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah melewati ibu bapaknya masing-masing, tidak akan mungkin dapat hidup sendiri. Makanya dari orang tua dititipkan ke sekolah itu murid perlu teman, perlu pendamping. Ya, makanya kita perlu didik, kita bimbing, kita beri pengetahuan sesuai dengan karakter anak masing-masing. Dan ya itu yang dapat kami berikan untuk yang nomor 4 Billy, monggo bisa dilanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya itu belajar dan dididik untuk menjadi anak yang berakal mulia, cerdas dan memiliki keterampilan dan agar siap hidup dengan secara mandiri. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia di sekolah itu dididik dan dibina untuk menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu memiliki kemampuan ya, yang dapat berkembang dengan baik di sekolah karena adanya fasilitas, kemudian kemauan dan keinginan yang keras serta lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk mengembangkan kemampuannya. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau jawaban Pak Muslim tadi
Jadi guru itu seorang teladan. Jadi kalau kita menginginkan anak didik kita yang disiplin, jadi gurunya juga harus disiplin. Kalau kita menginginkan anak didik kita itu anak didik yang beriman dan bertakwa, gurunya pun harus melakukan yang sama. Jadi diibaratkan kalau seorang guru itu adalah cermin. Jadi semakin jernih cerminnya, maka bayangan yang muncul pun akan semakin mendekati nyata, mendekati cermin itu. Kemudian ini sekolah tempat untuk belajar dan menuntut ilmu. Kemudian dari Pak Heru, murid itu membutuhkan teman, tidak akan belajar sendiri. Jadi perlu bimbingan, perlu didikan, perlu pengajaran dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian ini murid di sekolah kita sadar bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi anak yang berakhlak mulia, cerdas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia dididik dan dibina untuk menjadi manusia yang berkarakter. Kemudian ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemampuan mereka dapat berkembang dengan baik di sekolah. Jadi kalau kita tarik sebuah kesimpulan mengenai murid di sekolah kita itu sadar jika sekolah itu adalah tempat untuk belajar, tempat untuk meningkatkan kemampuan mereka, mengasah karakter positifnya. Kemudian ada juga tugas dari guru, yaitu untuk menyediakan cermin yang jernih, memberikan contoh yang terbaik untuk anak didiknya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kita warga sekolah ini paham bahwa kita yakin bahwa warga sekolah di sekolah kita yakin untuk melaksanakan program apa itu dari negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan tujuan nasional ya, berarti yakin untuk melaksanakan tujuan tersebut. Iya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membentuk karakter anak dengan sebaik-baiknya. Sarana prasarana bukanlah satu-satunya penentu, tapi kerjasama berbagai pihak adalah yang utama. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin bisa mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Kita warga sekolah ini paham bahwa kita yakin kita tuh harus untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan instansi maupun dengan warga masyarakat, untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nanti akan terbentuk peserta didik yang unggul dan berprestasi. Baik.
dengan cara berkooperasi dan berinovatif. Terakhir yaitu kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi siswa dalam belajar jika kita saling bekerja sama, baik itu antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite dan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kita warga sekolah yakin untuk membentuk karakter anak yang sebaik-baiknya, mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yakin untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi murid secara optimal dan melaksanakan dan mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi kalau kita buat simpulan mengenai jawaban pertanyaan rempang yang kelima ini, kita warga sekolah yakin untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan karakter baik pada anak demi terwujudnya tujuan pembelajaran nasional ya. Jadi kurang lebihnya itu simpulan kita untuk pertanyaan rumpang yang kelima. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kita warga di sekolah yakin kebalikannya berarti ya udah. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa, jadi ini saya kembali menulisnya. Kita warga sekolah paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi tadi yang sudah dibacakan Bapak Ibu guru, itu perlu adanya kerjasama dengan semua pihak, terutama untuk guru dan murid. Kita sebagai guru itu juga harus bisa meningkatkan kompetensi dalam diri kita dan lebih inovatif dalam pembelajaran. Terima kasih. Sedikit terima kasih. Kita sebagai warga sekolah ini paham betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar, jadi dan sekaligus merupakan tempat untuk pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Kami sambung. Kita warga sekolah ini paham bahwa menurut saya Muslim paham bahwa kemampuan kita terbatas. Maka untuk meningkatkan kemampuan harus sering saling isi-isi, tolong menolong antara satu sama yang lain. Belum lulus ya ngomong aja. Yang terakhir ini saya dan panjenengan yakin bahwa kita itu merupakan tim ya, harus berkomitmen dan kerjasama sehingga nanti
yaitu jadi kita sebagai tim perlu kerjasama sehingga dapat meneruskan cita-cita atau nanti kalau visi misi itu jadi itu nanti kita laksanakan. Oke. Terima kasih. Ya, dari saya kita pada sekolah di sekolah ini paham bahwa kita semua adalah suatu tim. Satu tim itu harus bisa saling bekerja sama, saling mengisi, saling memberi masukan, tanggapan agar visi dan misi dari SD kita itu bisa tercapai. Ya, Bu. Kita warga di sekolah ini paham bahwa menurut saya sebagai guru sendiri ini memiliki kemampuan yang terbatas sehingga perlu meningkatkan kompetensi lagi dan saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan mimpi atau keinginan kita untuk sekolah ini, baik untuk murid dan guru-guru kita. Terima kasih. Saya dan guru lainnya di sekolah saya paham bahwa kita semua untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan kita sebagai guru harus saling bergerak dan bergeraknya untuk menjadikan pembelajaran ini secara baik dan bisa berkolaboratif. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ini, kita warga di sekolah paham bahwa kalau saya simpulkan itu mengerucutnya pada 5 nilai guru penggerak. Jadi ada 5. Yang pertama itu berpihak kepada murid. Jadi kita itu mempersiapkan pembelajaran yang memang benar-benar fokusnya sama anak. Kemudian nilai yang kedua, nilai mandiri, yaitu kita akan senantiasa untuk belajar, kemudian menggali kemampuan yang ada pada diri kita untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Kemudian kita pun akan berinovasi, inovasi dalam hal pembelajaran, inovasi dalam karya-karya kita, ataupun inovasi yang lainnya. Tujuannya pun sama, untuk membentuk atau membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian nilai yang keempat yaitu kita berkolaboratif, bekerja sama. Kita sebagai tim harus saling mendukung, saling melengkapi, saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan kita. Ya, tujuan utamanya apa tadi? Membuat pembelajaran yang berfokus dan berpihak kepada murid. Kemudian nilai guru penggerak yang terakhir adalah reflektif. Kita harus bisa melihat bagaimana pembelajaran kita, apakah sudah baik, apakah masih perlu ditingkatkan, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menghadapi suatu permasalahan. Itu nilai reflektif dari seorang guru penggerak. Jadi saya yakin kita
bukan cuma saya, kita semua mempunyai nilai-nilai guru penggerak itu. Nah, kita lanjut ke bahasan diskusi selanjutnya. Ya, kita bandingkan dengan visi SD Negeri Suropedi. Jadi kalau kita bandingkan mimpi kita terhadap murid kita dengan visi SD Negeri Suropedi, itu adalah terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif, prestasi, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah visi SD kita. Untuk mereviewnya nanti kita lanjut ke ini pertanyaan romantik. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk anak didik kita? Monggo yang mau memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Setelah kita mendengarkan, tidak hanya mendengarkan tapi melihat, kita baca, kemudian kita angan-angan, kita seimbangkan dengan apa yang telah dirintis oleh calon guru penggerak tadi bersama kawan-kawan teman sejabat. Kelihatannya visi kita itu belum, sehingga perlu visi SD kita belum sesuai dengan cita-cita untuk murid. Karena apa? Yang terutama itu kan membentuk akhlak yang akhlak anak berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa. Nah, itu menurut pendapat saya. Sehingga nanti pendapat yang lain akan menyelaraskan kepada cita-cita kita untuk murid. Demikian, terima kasih. Enggak, Pak. Yang lain. Pak Rokin. Terima kasih. Ini saya mencermati visi dan misi di SD Negeri Suropedi. Ini kayaknya masih belum ada kesesuaian karena yang saya lihat di sini misinya ini terlalu banyak, Pak. Jadi terlalu jumlahnya itu ada 9 misi itu yang mungkin apakah nanti itu bisa kita capai dalam beberapa waktu ini nanti kita bisa disesuaikan dengan apa yang tadi kita diskusikan, tidak terlalu panjang tetapi arahnya jelas. Jadi tepat sesuai dengan apa yang kita rencanakan, gitu, Pak. Terima kasih. Iya, ini pertanyaan tematik yang kedua. Apakah adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ini visi awal. Kalau iya, pripun? Bisa diselaraskan sekalian. Ya, saya ketik di sini sekalian. Bersama-sama memberi masukan.
itu visinya itu yang poin saja, kemudian misinya nanti penjabaran dari poin di misi itu, sehingga nanti tidak berlebihan. Dan ini nanti kata kuncinya, istilahnya visi itu kan kata kunci: beriman, bertakwa, kemudian berprestasi, atau kemampuan teknologi saja. Dan kemudian di misinya itu ya, iman, demikian takwa, kemudian berprestasi, kemudian dan sebagainya. Itu sehingga misi itu mengacu kepada visi yang telah kita buat menurut saya. Terima kasih. Bisa disimpulkan atau mungkin juga bisa disimpulkan. Terima kasih. Memang seharusnya itu visi-visi itu perlu diselesaikan seperti ini. Jadi nanti untuk ke depan itu bisa dirubah. Visi-visi itu mengikuti ini. Jadi sebetulnya seperti ini juga. Cuman belum sempat tahun yang lalu itu belum sempat seperti ini. Butuh pasrah di kurikulum dokumen 1 itu, apalagi kita dokumennya 2 ya Pak ya. Jadi makanya untuk pertemuan selanjutnya seharusnya itu asal saya itu membahas dokumen 1 itu banyak sekali, tidak mungkin hari ini. Tapi ini sudah diawali. Terima kasih Pak, dan dulu sudah difasilitasi. Makanya perlu kita rubah, kita sesuaikan dengan cita-cita dan anak-anak kita. Dan nanti monggo tidak harus sekian kata dalam visi, tapi memang visi itu nanti perlu dijabarkan ke dalam beberapa misi. Maka nanti kita bahas kan tidak bisa ini ya, tapi gambaran aja. Jadi nanti kita sesuaikan visi-visi kita untuk ya tahun kemarin, nanti untuk kita terapkan di tahun pelajaran 23-24 itu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa sekali di dalam diskusi dalam merumuskan visi. Di sini untuk visi itu memang harapan apa yang angan-angan kita sebagai guru, sebagai pendidik ke depan itu. Mungkin visi bisa dalam jangka 5 tahun. Kalau memang dalam jangka 5 tahun ada perubahan, perlu direvisi kembali, perlu direview kembali, kan begitu. Nah di sini nanti setelah kita mencapai satu kesepakatan di dalam merumuskan visi, nah misi itu tindakan kita apa, kan seperti itu. Dari angan-angan kita untuk mencapai ke sana, misinya apa? Nah itu sebagai prakarsa perubahannya yang perlu kita lakukan itu apa? Nah kalau bisa di dalam diskusi ini ya kita bisa sampai ke sana untuk mewujudkan dalam merumuskan visi setelah terbentuk nanti, setelah disepakati misinya ke depan itu bagaimana, kan begitu. Ya harapannya nanti kita bisa menemukan untuk prakarsa perubahan dari kegiatan kita nanti untuk mencapai puncak. Nah istilahnya visi itu puncaknya, kita kan masih bertahap menyusuri tangga itu. Dan kita bisa sampai puncak itu dengan langkah yang bagaimana. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Monggo Bu Juli lanjut. Untuk selanjutnya adalah kalau tadi kita membayangkan cita-cita
cita atau impian kita terhadap murid kita, sekarang kita melihat atau membayangkan juga sikap bagaimana yang mencerminkan rumusan dari visi dari berbagai pihak. Kalau misalnya di sini kita pengen murid kita beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, bagaimana sikap gurunya, bagaimana sikap orang tuanya. Kalau kita tadi menyepakati kan dalam visinya itu secara global itu adalah karakter pelajar Pancasila, adil, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berarti kalau kita pengen mencapai peserta didik yang seperti itu, kira-kira bagaimana gurunya, bagaimana orang tuanya. Kalau kita pengen membentuk karakter itu pada anak didik kita, monggo yang mau menyumbangkan pendapatnya. Sekaligus ini refleksi terhadap diri kita. Apakah selama ini kita menginginkan siswa yang bagaimana, bagaimana sikap kita? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak. Ini yang pertama, saya sebagai guru atau kita sebagai guru, kalau tadi beriman, visi kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap kita yang mencerminkan di sekolah itu ya seperti yang sudah kita semua lakukan. Contohnya di dalam pembelajaran, di sebelum pembelajaran di waktu pagi hari kita membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Kemudian di waktu sholat zuhur kita sholat berjamaah. Itu otomatis secara secara langsung dan tiap hari kita lakukan, itu bisa melatih anak dan bisa memberi contoh anak. Nah, itu mewujudkan sikap yang mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berakhlak mulia, contohnya kita di sekolah itu memberi contoh sikap pada anak dalam perkataan maupun perbuatan, itu memberi contoh yang baik. Contoh dalam bahasa, di sekolah kalau tidak bisa memakai bahasa Indonesia ya memakai bahasa apa istilahnya, bahasa Jawa, kopalus ya, seperti itu. Coba gimana Pak maksud? Ya, pakai kromo inggil ya, seperti itu ya. Agar apa? Anak itu bisa melihat kita, oh Pak Guru saja pakai kromo inggil atau bahasa Indonesia ya. Seperti yang sudah kita gencarkan kepada anak, itu kalau tidak bisa pakai kromo inggil ya setidaknya pakai bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu contoh sikap yang kita berikan pada anak di waktu di sekolah. Ya, mungkin cukup itu, bisa ditambah atau sambungan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai gambaran wawasan dari saya, sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak. Karena pendidikan yang kita harapkan adalah berfokus kepada anak, makanya kami mengharapkan sesuai dengan falsafah yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yang ing naroso-roso nutulodo, ing madya manungkarso Lutwuri Handayani, itu merupakan landasan
tidak akan terwujud jika kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak akan niru kepada kita, dan siapapun yang ada di belakang pendidikan kita juga akan membackup terutamanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bapak atas support sarannya tadi, betul semuanya. Tapi dari ketiga itu memang yang dapat kita lakukan itu seperti itu. Tapi dari semua kaitannya dengan unsur yang ada, visi-misi itu kalau memang terus kita sudah terbentuk, tidak lupa kita harus menyosialisasikan sehingga nanti agar semua pemangku kepentingan itu tahu semua. Jadi apa visi kita apa, sehingga nanti harapan atau keinginan kita itu nanti dapat didukung bersama antara pemangku kepentingan itu, baik itu dari komite sekolah, dari orang tua, dan dari dinas pun seperti itu, sehingga nanti ngeklop dan ngeling cara bahasanya. Itu yang terpenting itu. Karena kalau kita tidak sosialisasikan, ya nanti ya kita tidak tahu nanti maksudnya seperti ini, orang tua tidak tahu ya. Makanya sikap dari kita, saya sebagai yang dikeluarkan sini itu harus seperti itu. Makanya nanti harapan sikap kaitannya yang diharapkan dari kita untuk anak didik dapat seperti yang jenengan terkait tadi. Itu dari sini. Mungkin ada tambahan lagi? Jadi sikap yang mencerminkan rumusan visi dari berbagai pihak itu diawali dari diri kita. Kalau kita pengen anak didik kita mempunyai suatu karakter, di sini saya ambil contoh disiplin. Artinya kita pun harus lebih disiplin dari anak. Kalau kita pengen jam 7 sudah anak-anak sudah siap, artinya kita sebelum jam 7 juga sudah ada di sini. Kalau kita pengen anak didik kita bertanggung jawab, artinya kita juga harus mencontohkan sikap tanggung jawab itu yang bagaimana. Kemudian kalau kita menginginkan anak kita yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia, kita pun harus menjadi cerminnya. Kalau istilah Pak Muslim tadi, semakin jernih cerminnya, maka siswa kita pun akan semakin jelas untuk melihat dirinya. Itu kalau dari sikap seorang guru. Kemudian kalau orang tua, jadi kita tidak memungkiri intensitas di rumah dengan di sekolah, seorang anak itu lebih banyak yang di rumah. Jadi apalagi sosok orang tua itu adalah contoh mereka dari kecil. Orang tuanya yang membentuk kodrat anak itu sendiri. Kodrat alam itu dibentuk oleh lingkungan keluarga. Kemudian setelah itu anak baru bersekolah, mengenal dunia pendidikan, bersosialisasi dengan teman-teman satu sekolahnya dan bapak ibu gurunya. Sebagus apapun pengajaran kita, sebagus apapun contoh kita, kalau orang tua di rumah itu tidak bisa mengimbangi apa yang kita lakukan, ya balik lagi role model. Jadi role model utama seorang anak itu adalah orang tuanya, baru ke bapak ibu gurunya, setelah itu ke teman-temannya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mensukseskan visi atau cita-cita kita untuk membentuk anak yang bagaimana. Itu menurut saya. Kemudian kita lanjutkan, kalau sudah terbentuk visi,
Kemudian dilanjutkan dengan prakarsa perubahan apa yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Nah, di sini dalam modul 1.3 itu ada judulnya visi guru penggerak. Di situ ada sebuah pendekatannya namanya inquiry apresiatif. Itu dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang sudah ada di sekolah. Jadi kita fokusnya itu pada apa yang baik, bukan apa yang kurang, bukan kelemahan atau apa yang tidak kita miliki, bukan kelemahan kita. Fokusnya adalah sesuatu yang sudah ada, yang baik, itu dikembangkan, dipertahankan, dikembangkan, dimunculkan lagi strateginya untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, berpijak dari hal positif itu, kemudian kita menyelaraskan dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif itu bisa diterapkan dengan metode Bagja. Langkah-langkahnya itu B, itu buat pertanyaan utama. Jadi setiap langkahnya selalu diawali dengan pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan, dan A, atur eksekusi. Ini adalah prakarsa perubahan yang sudah kami diskusikan. Jadi kami itu PP-nya Pak Tresno itu ada 6 CGP. Kita itu ada namanya ruang kolaborasi. Kita berkolaborasi dan kita membentuk prakarsa perubahan ini, meningkatkan iman dan takwa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan dan keteladanan. Jadi bagian ini adalah langkah-langkahnya nih Bapak Ibu. Nah, yang bisa dikembangkan itu mengenai pertanyaan dan tindakannya. Nah, untuk pertanyaan mengenai B ini, buat pertanyaan utama itu adalah bagaimana mewujudkan karakter pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ada dua fokusnya, bagaimana mewujudkan karakter ini dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini tindakannya itu adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan karakter pelajar Pancasila yang berpihak pada murid. Nah, hari ini kita pun sudah duduk bersama untuk memikirkan hal ini. Yang kedua, mengenalkan, menanamkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menyusun strategi model pembelajaran yang berpihak kepada murid, strategi diferensiasi. Dan selanjutnya adalah murid mencerminkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah yang kedua itu A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh guru untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Yang kedua, situasi apa saja yang mendukung mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan keterampilan apa yang sudah kita miliki untuk mendukung karakter pelajar Pancasila. Yang tindakannya itu adalah mencari contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk meningkatkan karakter pelajar Pancasila, bisa melalui YouTube, bisa melalui literasi, ataupun jejak pendapat antara Bapak Ibu guru. Mungkin Pak Muslim di sini yang ahlinya, karena beliau sudah menemui berbagai macam karakter anak, bagaimana cara mengkondisikannya, mengarahkannya. Pak Muslim ini sumbernya. Kita sudah punya aset ini, aset Pak Muslim tempat bertanya. Ya. Kemudian melakukan kegiatan pembiasaan untuk menanamkan karakter pada siswa. Jadi pembiasaan kita yang kita lakukan, apakah perlu ditambahi, apakah sudah cukup, atau perlu peningkatan lagi. Kalau sudah cukup, bagaimana sikap kita? Jujur di sini saya pun ketika anak sudah berbaris baca Asmaul Husna, kadang saya masih nyapu di ruang guru. Saya tidak ikut doa, tidak ikut baca Asmaul Husna.
harusnya saya mendampingi anak-anak untuk sholat zuhur, saya pun masih banyak pekerjaan sehingga menyerahkan kewajiban sholat zuhur pada imam. Jadi bapak-bapak, harusnya saya pun memberikan contoh kepada anak didik kita. Oh, bapak ibu guru juga ikut sholat berjamaah, jadi mereka pun akan lebih bersemangat. Jadi kegiatan hari ini juga merupakan refleksi bagi diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga, keteladanan yang dilakukan oleh guru dan teman sebaya. Kemudian tindakan yang keempat, membentuk tim fasilitas proyek untuk mencapai penguatan. Ini juga PR untuk kita. Kemudian yang kelima, kegiatan pentas seni. Jadi dalam kegiatan pentas seni itu mengembangkan berbagai macam kreativitas anak. Mereka bisa mandiri, bagaimana gerakan ini, bagi kita harus melakukan apa. Jadi secara tidak langsung kegiatan pentas seni itu melatih kreativitas, kemandirian, inovatif dari anak didik kita. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Kalau biasanya kita peringatan Hari Besar Keagamaan itu titik poinnya adalah guru. Mulai sekarang kita pun harus melibatkan anak, biar anak sendiri yang merancang, membuat inovasi, mencari ide. Kita hanya sebagai pemantau dan mengarahkan. Kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk langkah yang ketiga adalah G, gali mimpi. Kebiasaan baru apa yang akan muncul, atau kebiasaan baru apa yang saya bayangkan ketika karakter pelajar Pancasila itu sudah terwujud. Nah, tindakannya itu adalah membuat deskripsi atau indikator setiap kegiatan yang diterapkan. Misalnya anak tidak terlambat datang ke sekolah, itu merupakan suatu deskripsi ya untuk kegiatan. Kemudian untuk beriman dan bertakwa, 100% anak sudah mengikuti sholat berjamaah. Kemudian masih banyak yang lainnya. Jadi membuat deskripsinya. Selain untuk sikap anak juga sikap kita. Kemudian yang kedua, membuat daftar kegiatan yang positif seperti beribadah rutin dan budaya hidup bersih. Yang ketiga, meningkatkan prestasi. Yang keempat, tenggang rasa terhadap perbedaan. Kemudian untuk langkah yang keempat itu adalah jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dan bagaimana mengatur strateginya. Untuk tindakannya yaitu kegiatan intrakurikuler atau selama pelajaran berlangsung. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, budaya kerja kita, kebiasaan hidup disiplin, mengembangkan sumber belajar yang bervariasi dan eksplorasi, serta aware, understand, doing, do. Aware artinya kita menerima, kita terbuka, kita kemudian dilanjutkan kita memahami, ikut bergabung, dan akhirnya melakukan. Kalau istilah guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian yang terakhir itu adalah A atau eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang bisa diajak untuk berkolaborasi dan apa yang perlu disiapkan. Itu memberitahukan rencana kepada kepala sekolah, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di sekolah, baik rekan guru, kemudian siswa, orang tua, komite, dan beberapa pihak yang terkait. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ini adalah gambaran prakarsa perubahan, dan ini pun saya yakin tidak bisa 100% diterapkan di sekolah kita. Harus ada inovasi, harus ada perubahan, karena ini gabungan dari beberapa sekolah. Kalau dari saya demikian diskusi kita mengenai visi dan prakarsa perubahan hari ini. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Terima kasih. Ya, jalannya diskusi yang telah dipandu oleh Ibu Zuli Martianingsih luar biasa sekali. Dan beri plus untuk diskusi kita luar biasa sekali. Ya, dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di SD Negeri Suradadi ini
luar biasa sekali kita telah melaksanakan diskusi bersama. Mungkin di sini saya hanya memberi penguatan saja, istilahnya apa yang sudah kita bicarakan bersama, kita bahas bersama tentang harapan kita, tentang mimpi kita, itu akan muncul sebagai visi sekolah. Dari apa yang sudah kita bahas, kita diskusikan bersama yang telah dipandu Ibu Zuli, luar biasa sekali. Ini sebagai salah satu agen perubahan atau istilahnya pemimpin dalam pembelajaran. Jadi pada dasarnya kita semua, kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai tenaga pendidikan yang ada di sekolah, itu sebagai pemimpin. Tidak hanya Pak Heru sebagai pemimpin yang ada di sekolah atau kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu guru juga sebenarnya pemimpin. Jadi semuanya penting. Ibarat kalau seperti sepeda, apakah dimana mulai dari ada setang, sedel, rantai, gear-ban, manakah yang paling penting? Nah, semuanya penting. Karena kalau tidak ada roda, tidak ada banai, berarti sepeda itu pincang. Ada banai tapi setirnya setangnya udah ono, yang kita mau ke gimana? Tidak akan sempurna. Ya sama seperti kita sebagai pendidik yang ada di sekolah, kita memiliki beban dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan di situ itu adalah pemimpin. Seperti yang Bapak Ibu guru yang di kelas 1. Nah, itu berarti pemimpin yang ada di kelas itu. Mau dibawa kelas 1, mau dibawa kemana arahnya, mau dibentuk bagaimana muridnya, itu tergantung nanti dari Bapak Ibu gurunya. Dan skup yang paling besar yang ada di sekolah, mau dibawa kemana sekolahnya. Nah, ini dari setirnya Bapak Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu guru selaku pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Jadi semuanya sebagai agen perubahan di dalam kurikulum Merdeka ini, terutama di dalam program pendidikan guru penggerak, kita bersama-sama. Tidak bisa satu yang bergerak akan mencapai hasil maksimal. Pasti semuanya harus bergerak. Begitu Pak Heru ya? Nah, jadi semuanya bergerak untuk mendapat hasil yang maksimal.